Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang integrasi numerik. Ya, kita akan membahas tentang integrasi numerik. Integrasi numerik adalah proses mencari nilai integral ya suatu fungsi yang dibatasi titik variabel tertentu dengan menggunakan sederetan nilai numerik yang diketahui. Ya. Kelebihannya dibandingkan cara analitis, integrasi numerik lebih mudah untuk mencari nilai integrasi suatu fungsi yang cukup kompleks, yang bagi kita mungkin sulit untuk menyelesaikannya dengan cara analitis. Bagaimana diperlihatkan contoh fungsi sebagai berikut. Ini adalah fungsi-fungsi yang agak sulit ya untuk menyelesaikannya atau mengintegralkannya dengan cara analitis biasa. Kalau fungsi yang mudah misalnya seperti fx sama dengan 2x. Ya, kalau mau kita integralkan gampang. Hasilnya adalah x kuadrat. Ya. Tapi ini cukup sulit. Ya. Jadi kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan integrasi secara numerik. Ada beberapa metode penyelesaian persoalan diferensial atau integrasi tadi ya, suatu fungsi, antara lain metode trapezoida, metode Simpson 1/3, kemudian metode Simpson 3/8. Untuk metode trapezoida ini digunakan untuk mencari nilai integral fungsi fx dengan batas tertentu, yaitu dari x sama dengan x0 sampai xn, dengan menggunakan persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 untuk kondisi non-equispace, ya, artinya hanya tidak konstan. Kalau persamaan 2 untuk kondisi yang equispace atau hanya konstan. Ya. Ini persamaan ini bisa langsung dipakai ya ke dalam soal. Kelebihannya dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus equispace dan non-equispace. Kemudian cara penyelesaiannya sederhana. Kekurangannya tidak efektif jika digunakan untuk menyelesaikan persoalan integral dengan nilai x atau h yang terlalu besar, karena akan menimbulkan error yang relatif besar. Cara penyelesaiannya yaitu dengan langsung menggunakan persamaan 1 dan 2. Sebagai contoh, carilah nilai integral dengan batas x sama dengan 1 sampai x sama dengan 2,8 seperti di tabel 1. 1 sampai 2,8. Ya. Di sini hanya berapa? Hanya adalah 0,3, 0,3, 0,3. Maka di sini tabel 1 adalah equispace. Ya. Adalah tabel equispace. Mungkin ada yang bertanya ya, Pak, apakah data-data ini ya, apakah data ini akan selalu ada, ya, misalkan di soal. Bagaimana kalau datanya ini tidak ada, ya? Jadi seperti ini, ada dua kemungkinan ya. Datanya ada, ya, x dan fx-nya, ya, misalkan dari data eksperimen ya. Tapi kita tidak tahu fungsinya, ya. Kita tidak tahu fungsinya misalkan, ya. Tapi datanya ada, ya. Fungsinya, ini kan kita nggak tahu fungsinya ya. Apakah ini fx-nya fungsinya adalah 2x atau 3x atau x kuadrat atau setengah x dan seterusnya. Tapi datanya ada. Ya. Bagaimana kalau datanya tidak ada? Nah, kita bisa mengenerate-nya ya. Kita kalau mau mengintegralkan suatu fungsi, berarti kan fungsinya harus ada dulu, ya kan? Fungsinya harus ada. Misal fungsi-fungsi kompleks ini, ya. Misal andaikan mungkin data ini berasal dari salah satu fungsi ini. Ya. Bagaimana cara mengenerate-nya? Mudah. Ya, tinggal dimasukkan aja nilai x-nya. Ya. X-nya dimasukkan. Misalkan di sini ya, batas 1 sampai 2,8. Mungkin seperti ini. Ya, 1 sampai 2,8. Hanya berapa? Hanya adalah 0,3. Maka selisihnya 1,3, 1,6, 1,9 sampai 2,8. Ya. Terus fx-nya bagaimana? Ya tinggal dimasukkan ya. Ketika x-nya sama dengan 1, nilai fx-nya berapa? Ketika x sama dengan 1,3, nilai x-nya fx-nya berapa? Jadi seperti itu. Jadi data ini bisa di-generate ya. Data ini bisa di-generate ya. Misalkan dalam soal cari nilai integral dengan batas x sama dengan 1 sampai 2,8 ya. Dengan hanya 0,3, maka seperti ini hasilnya. Kalau diminta hanya sama dengan 2, hanya sama dengan 0,2. Kalau tadi kan hanya 0,3 nih ya. Kalau diminta hanya sama dengan 0,2, hasilnya seperti apa? Jadi 1,0, 1,2, 1,4,
dan seterusnya sampai 2,8. Jumlah n-nya pun juga bertambah, ya. Jadi seperti itu, ya. Kita bisa mengenerate ya tabel ini dari fungsi yang diberikan, ya. Kalau fungsinya ada. Jadi bisa jadi nanti di soal fungsinya ada, ya tabelnya nggak ada, ya. Atau tabelnya ada, fungsinya yang tidak ada. Jadi ada dua kemungkinan, ada dua opsi. Oke, di sini sudah diberikan tabel, maka kita bisa langsung menggunakannya. Ya. Kita gunakan tabel 1 merupakan space, maka menggunakan persamaan 2. 2 adalah ini tadi, kita bisa langsung memasukkannya ya. Ini adalah F1, F2, F3 sampai Fn-1, berarti kalau di n-nya sama dengan 6, maka di sini F5. Kemudian dalam kurung plus Fn. Ya, jadi 2 kali ini semua, kemudian plus Fn, kemudian dikalikan dengan H per 2. Bisa langsung dimasukkan semua dalam sini. Ini tidak saya tulis di Excel karena cukup mudah dan bisa dilakukan secara manual dengan menggunakan kalkulator ya. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu metode Simpson 1/3. Ya. Ini dengan menggunakan persamaan 3. Ya, sama 3 ini. Ya, hampir mirip dengan metode trapezoidal. Ya, konfigurasinya. Kelebihannya, penyelesaian sederhana, kekurangannya hanya dapat digunakan mencari nilai integral dengan tabel equispace. Ya, jadi non-equispace tidak bisa. Metode ini baru efektif jika n-nya genap, sebab tidak menimbulkan error yang besar. Kita lihat, tadi n-nya 6, ya, berarti n-nya genap. Jadi metode ini bisa digunakan. Cara penyelesaiannya dengan menggunakan persamaan 3 secara langsung. Ya, persamaan 3 secara langsung dimasukkan ke dalam soal. Ya. Ini juga sama ya. Jadi sekali lagi. Jadi di sini ada dua opsi. Tabelnya ada, tapi fungsinya nggak ada. Atau fungsinya ada, tabelnya tidak ada. Kalau fungsinya ada, tabelnya bisa di-generate. Ya. Jadi yang bisa nanti yang mau dikalkulasi adalah tabelnya ini. Ya. Jadi kalau misal di dalam soal tabelnya tidak ada, kita bisa mengenerate melalui fungsinya. Ya, dengan apa? Nanti tinggal X-nya sampai berapa? 1 sampai 2,8 misalkan. Ya, H-nya berapa? Ingat ya, H adalah beda atau step-nya. Di sini hanya adalah 0,3. Dari mana? 1,3 kurangi 1. Kalau misal hanya diminta 0,2, maka di sini 1, 1,2, 1,4, dan seterusnya. Ya. Kemudian ini diselesaikan ya, jadi menggunakan bersama 3, dimasukkan aja semua ya. F1, F3, F5 ya, dan seterusnya. Ya, sampai di sini adalah F6. Ya, F6. Dapatkan hasilnya 5,76510. Kalau sebelumnya hasilnya adalah 5,76345. Jadi hampir mirip ya, hampir mirip. Kemudian yang selanjutnya adalah metode Simpson 3/8 ya. Dengan menggunakan persamaan 4 ini. Kelebihannya sederhana, hanya dapat digunakan untuk mencari nilai integral yang equispace ya. Kemudian baru efektif jika n-nya kelipatan 3 ya. Sebab tidak menimbulkan error yang besar. Kita lihat tadi, apakah tadi kelipatannya 3 n-nya? Oh iya, n-nya sama dengan 6, berarti kelipatan 3. Berarti metode Simpson 3/8 bisa diaplikasikan. Dimasukkan saja ke dalam rumus ya. Nilainya ini ya. Dalam rumus dimasukkan, hasilnya adalah 5,76506 ya. Jadi hampir mirip ya, metode trapezoida, kemudian Simpson 1/3 dan 3/8. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.